warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriatun Lastri, NIM 19091029, Prodi Pendidikan Matematika dari Undikma Mataram, yaitu Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Mata kuliah yang saya ambil saat ini adalah PLP 1, yaitu Pengenalan Lapangan Persekolahan. Jadi di video ini saya akan membahas hasil observasi atau pengamatan saya di SMAN 1 Pringasela. Ada 6 isi pengamatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah visi dan misi dari sekolah SMAN 1 Pringasela tersebut. Yang kedua adalah kultur sekolah. Yang ketiga yaitu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keempat yaitu peraturan dan tata tertib. Yang kelima yaitu adalah jenis kegiatan seremonial formal. Dan yang terakhir yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan yang ada di sekolah tersebut. Isi pengamatan yang pertama yaitu adalah visi dan misi SMAN 1 Pringasela. Visinya, terwujudnya manusia beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan prestasi. Misinya ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan aplikasi ilmu agama, baik melalui pengkajian pada kegiatan infak dan pembiasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan melalui bimbingan belajar yang lebih komprehensif pada jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah meningkatkan prestasi siswa melalui lomba-lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang berskala provinsi, nasional, dan internasional seperti IMO, IPHO, IBO, ICHO, dan KIR, serta lomba-lomba ekstrakurikuler lainnya. Implementasi yang dilakukan dalam mewujudkan titik berat dari visi dan misi sekolah SMAN 1 Pringasela yaitu sekolah mengadakan literasi dan keagamaan. Keagamaan apa yang dimaksud? Yang pertama adalah sekolah mengadakan imtak setiap hari di musola SMAN 1 Pringasela ataupun di musola sekolah. Yang kedua adalah sekolah selalu mengadakan membaca Yasin untuk setiap hari Jumatnya. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran untuk setiap hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Dan yang keempat, latihan untuk berpidato setiap siswanya, karena memang dijadwalkan atau memang dibuatkan jadwal untuk hari Selasa sampai dengan hari Jumatnya. Dan yang terakhir yaitu adalah melaksanakan sholat duha, di mana sholat duha ini dilaksanakan setelah mengadakan imtak. Tetapi karena COVID-19 atau pandemi saat ini, semua itu sedikit dikurangi dalam hal pelaksanaannya. Dikarenakan apa? Sekolah juga harus mentaati aturan pemerintah, di mana kita harus menjaga atau mentaati protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menghindari jabat tangan, selalu memakai masker, dan lain sebagainya. Pengamatan saya yang kedua yaitu tentang struktur organisasi sekolah SMAN 1 Pringasela, yaitu kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek urusan sarana dan prasarana, guru mata pelajaran, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, dan yang terakhir adalah ketua tata usaha. Tugas-tugas yang ada di dalam struktur organisasi tersebut, yang pertama tadi adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah sebagai seorang edukator, manajer, administrator, dan supervisor. Wakasek kurikulum, salah satu tugasnya yaitu mengatur penyusunan program pengajaran seperti program semester, program satuan pelajaran, persiapan mengajar, penjabaran, serta penyesuaian kurikulum. Wakasek kesiswaan, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, dan juga kerindangan. Wakasek urusan sarana dan prasarana ada 3. Yang pertama adalah merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu merencanakan program pengadaannya. Yang ketiga yaitu mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana. Guru mata pelajaran bertugas untuk membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian, proses belajar, ulangan harian, melaksanakan ulangan umum, ujian akhir, dan yang terakhir adalah melaksanakan analisis hasil ulangan harian. Wali kelas tugasnya yaitu beberapa sih: penyelenggaraan administrasi kelas, meliputi denah tempat duduk, membuat denah tempat duduk, papan absensi siswa, daftar pelajaran kelas, daftar
tiket kelas, buku absensi siswa, buku kegiatan pembelajaran ataupun buku kelas. Tata tertib siswa itu yang membuat adalah wali kelas, dan yang terakhir adalah pembuatan statistik bulanan siswa. Selanjutnya adalah tugas dari guru bimbingan dan konseling, ini guru BK maksudnya, yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai. Jadi di sini memberikan saran yang dimaksud adalah ketika ada kerusuhan yang terjadi di dalam kelas, tugas dari guru BK adalah memberikan nasihat kepada siswa tersebut. Yang terakhir adalah kepala tata usaha. Di sini ada 4 tugasnya. Jadi memang banyak tugasnya, tapi beberapa yang saya tulis. Yang pertama adalah penyusunan program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Yang ketiga yaitu pengurus administrasi ketenagaan dan siswa. Yang keempat yaitu pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. Sisi pengamatan yang ketiga adalah kultur sekolah. Ada beberapa yang saya amati dalam kultur sekolahnya. Yang pertama adalah kegiatan 3S, sapa, senyum, salam. Kegiatan tersebut memang wajib dilakukan oleh siswa maupun guru, siswa terhadap guru maupun guru terhadap siswa. Tetapi untuk kegiatan salam karena pandemi ini masih jarang dipergunakan, karena memang sekolah itu seperti yang saya katakan tadi adalah mengikuti aturan pemerintah, yaitu menghindari jabat tangan. Yang kedua adalah memiliki prestasi akademik. Sekolah tersebut ataupun siswanya memiliki prestasi akademik. Contohnya, siswa-siswa atau siswa-siswi SMN 1 Pringga Sela pernah mengikuti atau mendapatkan penghargaan dalam mengikuti olimpiade. Dan juga bagaimana cara mewujudkannya. Siswa-siswa tersebut digojol dalam artian bukan dipaksa, tetapi memang diajarkan sampai benar-benar memahami pelajaran yang akan diolimpiadekan. Seperti juga contohnya memberikan tugas dan latihan setiap harinya. Yang ketiga yaitu memiliki prestasi non-akademik. Tentu saja di SMA 1 Pringga Sela memiliki prestasi non-akademik seperti selalu mengikuti lomba drum band, yaitu drum band ini selalu mendapatkan juara di desa maupun di luar desanya, juara 1, juara 2, juara 3-nya, dan juga selalu mengikuti lomba pramuka, adanya prestasi dalam basketnya, adanya prestasi dalam voli dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah karakteristik siswa secara umum, sosial ekonomi dan akademik. Untuk akademiknya memang dalam karakteristiknya itu udah sangat baik, tetapi untuk sosial ekonomi ini kadang siswa akan menuntut ketika disuruh membayar SPP. Kadang siswa akan mengatakan, kita tidak pernah memakai fasilitas yang ada di sekolah. Oleh karena itu sekolah juga tidak memaksakan untuk siswa harus membayar SPP, tetapi akan diharuskan setelah memang sekolah sudah mulai offline. Yang selanjutnya adalah peraturan penggunaan seragam sekolah. Peraturan penggunaan seragam sekolah di SMA 1 Pringga Sela sudah sangat terlaksana baik. Senin Selasa menggunakan putih abu, Rabu Kamis menggunakan baju khas, dan Jumat Sabtu menggunakan pramuka. Proses pembelajaran di era tatanan baru. Proses dalam hal ini selalu dengan protokol kesehatan. Siswa diwajibkan membawa masker, menggunakan masker, dan juga membawa hand sanitizer. Walaupun siswa maupun guru tidak membawa hand sanitizer, sekolah sudah menyiapkan tempat pencucian tangan di setiap depan kelasnya. Manfaat teknologi informasi dan pembelajaran administrasi atau komunikasi. Di sini teknologi yang dimasukkan di sekolah adalah setiap guru diwajibkan mententeng satu LCD dalam pembelajarannya. Jadi LCD itu dipakai untuk menjelaskan siswa dan siswi tersebut. Yang selanjutnya adalah hubungan sekolah dengan orang tua siswa yang komit ke sekolah. Hubungannya itu sudah sangat baik dikarenakan sekolah dan orang tua itu sudah ada ikatan, maksudnya dalam hal lain sekolah selalu memberikan undangan untuk orang tua siswa, di mana nanti dalam undangan tersebut akan membahas tentang SPP siswa ataupun hal-hal lainnya, tentang keadaan siswa dan hal-hal lainnya. Selanjutnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, membuka baju, mengeluarkan baju, dan juga pelanggaran-pelanggaran seperti keluar saat jam pelajaran, seperti itu. Dan permasalahan akademik atau pembelajaran, tidak ada permasalahan yang serius, tetapi mungkin dikarenakan oleh guru yang terlambat dalam pengajar atau mengajar. Ketika guru terlambat dalam masuk kelas,
kelas, siswa mungkin akan keluar keluyuran langsung ke kantin ataupun kemana. Itu permasalahan yang tidak sepele misalnya, tetapi guru-guru juga harus tetap memperhatikan kalau jam pelajarannya itu harus tepat waktu. Yang terakhir adalah permasalahan non akademik yang ada di SMA 1 Pringgasela. Tentunya tidak ada yang terlalu serius ya dalam permasalahan non akademiknya, tetapi hanya sedikit mungkin yang mengganggu ketika siswa dan siswinya telah mendaftar dalam ekstrakurikuler, contohnya untuk saat latihan atau pembinaan malahan tidak ada yang datang. Seperti itu, dalam permasalahannya sedikit tetapi tidak mengganggu apapun dalam prestasi non akademik, permasalahan non akademiknya. Pengamatan selanjutnya adalah tentang kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, yaitu jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah: OSIS, pramuka, drum band, voli, basket, cheer, futsal, teater, PMR, dan ISC, English Study Group. Jadwalnya itu dari hari Senin sampai dengan Sabtu, pembinaannya juga dari siang sampai jam 5 sore. Siapa yang membinanya itu bukan semua ya, guru SMA 1 Pringgasela, tapi tidak semua, memang dipilih untuk yang mempunyai bakat dalam ekstrakurikuler tersebut. Siswanya itu adalah seluruh siswa SMA 1 Pringgasela. Tetapi untuk kegiatan kokurikuler di SMA 1 Pringgasela tidak ada, dikarenakan memang tidak ada study tour ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan kokurikulernya. Jenis kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatannya yaitu apel upacara bendera setiap hari Senin, apel 17 Agustus 1945, memperingati Hari Guru Nasional, dan yang terakhir adalah memperingati hari-hari nasional. Itu adalah jenis kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah tersebut. Tetapi dalam mewujudkan itu, sekolah karena pandemi ini tidak terlalu mengadakan semua itu, dikarenakan memang seperti yang saya katakan sebelumnya, harus mentaati protokol kesehatan dan aturan sekolah. Jadi untuk upacara hari Senin tidak dilangsungkan dengan siswa langsung masuk kelas seperti itu. Dan pengamatan saya yang terakhir adalah praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Adapun pembiasaan yang ada di sekolah, beberapa yang saya tulis. Yang pertama adalah berdoa sebelum memulai belajar. Yang kedua adalah membaca Asmaul Husna atau tidak membaca Asmaul Husna setidaknya yaitu membaca surat pendek. Yang ketiga adalah hormat bendera merah putih. Ini adalah upacara hari Senin yang saya maksudkan. Yang keempat adalah membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru ataupun sesama siswanya. Yang kelima adalah kegiatan class meeting. Kegiatan class meeting ini selalu diadakan setelah UAS berakhir. Keenam yaitu membiasakan berpakaian rapi ataupun sopan. Ketujuh, membiasakan datang tepat waktu, jadi tidak terlambat. Yang terakhir adalah membiasakan berbahasa dengan baik. Untuk kebiasaannya di sekolah, kebiasaannya tentu saja belajar, patuhi tata tertib sekolah, hormat kepada guru, hormat kepada semua orang, guru dan sesama siswa itu saling hormati, menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik orang tua dan sendiri, maksudnya dan diri sendiri, saling menghargai satu sama lain, saling menghargai dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan memang itu hasil observasi dan pengamatan saya di sekolah SMA 1 Pringgasela tersebut. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, mungkin ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan juga. Saya Fitriatul Nasri dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, Prodi Pendidikan Matematika, meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kosakata yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.